Halo semuanya, saya Krisna. Saya di sini sebagai moderator. Hari ini saya bakal jadi pemandu kalian dalam menelusuri perjalanan Pancasila. Kenapa? Karena sejarah Pancasila itu nggak harus membesarkan. Makanya hari ini saya akan memandu kalian dan ada beberapa peran yang akan kita kenalkan. Mari kita berkenalan. Halo semua. Di sini saya berperan sebagai Profesor Ahmad, seorang ahli sejarah. Mahasiswa sering bilang saya old school, mungkin karena masih memakai buku fisik di era digital pada saat sekarang ini. Tapi percayalah, di buku-buku tua ini mungkin tersimpan perspektif yang tidak bisa ditemukan di Google. Dan saya akan membawa sejarah secara objektif dan mendalam. Syifa di sini sebagai Dr. Maya, pengamat sosial politik dan peneliti di beberapa lembaga sosial nasional. Di sini ada data, angka, dan semua yang kalian butuhkan untuk memahami kondisi Indonesia secara empiris bukan asumsi. Saya percaya pada pendekatan saintifik. Di sini kita membutuhkan data. Saya di sini membawa bukti analitis berbasis riset. Hai, Alia di sini. Saya berperan sebagai mahasiswa aktivis dalam drama ini dengan nama Sari. Kalau Profesor Ahmad punya buku tebal, saya punya ini, senjata generasi saya. Tapi jangan salah, saya nggak cuma scroll TikTok doang, tapi juga aktif di kegiatan sosial dan diskusi. Saya di sini mewakili suara mahasiswa yang kritis tapi tetap peduli sama masa depan bangsa. Dan ya, saya suka debat, jadi profesor siap-siap ya. Hai semua. Kenalkan, aku berperan sebagai Pak Budi. Nama asli saya adalah Yosua. Saya merupakan ketua kampung sebelah kampus ini. Nah, banyak anak-anak muda bilang saya real world experience. Saya adalah contohnya itu. Setiap hari saya bertemu dengan masyarakat, baik yang susah maupun yang senang, maupun yang sedang bertengkar karena hoax WhatsApp. Saya di sini bukan sebagai akademisi. Saya hanyalah rakyat biasa, tetapi saya mempunyai pengalaman praktis bagaimana Pancasila itu merasakan hidup dan mati di tingkat akar rumput. Saya di sini bercerita dari sudut pandang rakyat biasa. Nah, sekarang kalian sudah kenalan sama tim kita. Dari kelima orang ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memahami Pancasila. Jadi, mari kita mulai perjalanan kali ini. Dari masa lalu yang melewati kekacauan masa kini menuju masa depan yang kita impikan. Let's go.
Dari masa perjalanan yang heroik, melewati berbagai badai ujian, hingga tantangan yang kita hadapi di era yang kita ini. Tapi, sebelum kita mulai, mari kita renungkan. Apakah Pancasila begitu penting untuk kita? Atau hanya valid sejak kita kelas 5 SD? Untuk menjawabnya, mari kita bicara dengan seorang sejarawan yang lebih dikenal dunia mempelajari sejarah bangsa ini. Silakan Profesor Ahmad. Terima kasih. Tahun 1945, di tengah penjajahan pertama kita, para pendiri negara berkumpul. Bayangkan, di tengah penjajahan, mereka tidak memikirkan rasanya, tapi memikirkan masa depan. Bagaimana membangun bangsa yang merdeka, bersatu dan adil. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya berdebat dengan intens. Di tengah perdebatan, ada yang menginginkan dasar negara Islam, ada yang sekuler. Tapi yang luar biasa adalah mereka berkompromi, lahirlah Pancasila, sebuah konsensus leluhur yang merangkul semua elemen bangsa. Boleh saya interupsi? Saya sering mendengar cerita heroik ini. Tapi pertanyaan saya, jika Pancasila sudah ada sejak 1945, kenapa sampai sekarang, hampir 80 tahun kemudian, kita masih bergulat dengan intoleransi dan perpecahan? Tidak bagus, dan itulah sebabnya kita di sini. Pancasila itu sebagai pohon beringin yang ditanam oleh para pendiri. Mereka menanam bibitnya, jadi kitalah yang harus menyirami dan merawatnya. Sayangnya, dalam perjalanan sejarah, ada masa di mana pohon beringin itu hampir mati. Baik, mari kita lihat perjalanannya. Tahun 1995 atau dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, Pancasila diuji dengan tragedi kemanusiaan. Sila kemanusiaan dan ketuhanan dilanggar, ratusan ribu orang mati tanpa pengadilan yang adil. Lalu, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan. Keempat, indoktrinasi, tapi tanpa substansi. Pancasila dihafal, tapi tidak dihayati. Bahkan di sekolah-sekolah, Pancasila hanya dihafal untuk dinilai, bukan untuk dipahami. Kemudian tahun 1998 atau dikenal dengan era reformasi, kebebasan meledak, tapi kebebasan tanpa tanggung jawab membawa masalah baru. Bahkan Prof, yang terjadi pasca tahun 1998 adalah euforia demokrasi yang kebebasan. Kebebasan berpendapat disalahartikan menjadi kebebasan bertindak. Kebebasan beragama berubah jadi pemaksaan keyakinan. Dan era digital memperparah semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang lebih dekat dengan keseharian kita. Pak Budi, beliau adalah sosok yang sering aktif mengikuti kegiatan sosial. Pak Budi? Ya,
Maukah Bapak bergabung dengan kelompok penelitian kami tentang sejarah Pancasila? Oh boleh tuh, saya suka banget membahas tentang Pancasila. Baik, Pak. Pak Budi, bisa nggak Bapak ceritakan pengalaman Bapak tentang sejarah yang Bapak tahu? Sebenarnya saya punya pengalaman yang menyakitkan. 2017 di kampung saya selama puluhan tahun. Jadi di kampung saya itu selama puluhan tahun, baik Muslim, Kristen, Tionghoa saling berdampingan, rukun. Tapi tiba-tiba tegang. Sebabnya karena apa? Hoax. Ada satu pesan berantai yang mengatakan bahwa salah satu kelompok agama akan mengambil hak tanah milik warga. Tetapi nyatanya itu bohong, hoax. Tapi karena terlanjur diviralkan itu, orang-orang tetangga yang awalnya baik itu berprasangka baik, akhirnya menjadi curiga. Di kampus juga sering terjadi. Ada mahasiswa yang dibully hanya karena berbeda pandangan politik dan juga beda agama. Ironisnya, kita semua mengaku Pancasila. Ini yang saya sebut Pancasila di bibir tapi tidak di hati. Data dari berbagai survei menunjukkan peningkatan intoleransi, terutama di kalangan generasi muda yang seharusnya lebih terdidik. Lihat ini, berdasarkan survei, sekitar 40% mahasiswa setuju dengan tindakan intoleran terhadap kelompok yang berbeda. Ini sangat mengkhawatirkan. Tapi Dokter Maya, jangan salahkan generasi muda saja. Ini produk dari sistem pendidikan yang gagal mengajarkan Pancasila dengan benar. Terus kami terpapar algoritma media sosial yang sengaja menciptakan echo chamber. Pertanyaannya sekarang, apa dampak dari semua ini terhadap bangsa kita? Dampaknya sangat serius. Pertama, kita akan mengalami polarisasi yang tajam dan masyarakat akan dipecah belah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Nah, di tingkat akar rumput, saya telah melihat sendiri bahwa gotong royong kini sudah mulai hilang. Orang-orang sekarang lebih suka dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Kita versus mereka semakin kuat. Secara ekonomi juga berdampak. Investor asing melihat ketegangan sosial sebagai konflik. Pariwisata terganggu, beberapa daerah yang dulunya wisata sekarang dihindari karena isu konflik. Yang paling saya sedihkan adalah dampaknya terhadap generasi muda. Kami kehilangan role model, kami bingung siapa yang harus kami contoh. Politisi sibuk berkelahi, tokoh agama ada yang menyebarkan kebencian, dan influencer hanya peduli like. Tapi kita nggak bisa berhenti di masalah segitu saja. Kita masih punya solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau di kampung kami itu sebenarnya solusinya sederhana aja. Setelah kejadian hoax kemarin, kami mulai dari hal-hal kecil. Bagaimana? Jadi, pertama, setiap ada orang yang mengirim pesan WhatsApp dan itu hal yang mencurigakan di mata kita, kami akan membuat kebiasaan. Pikir dulu sebelum share. Sederhana itu kok. Nah, ibu-ibu nih yang suka forward atau meneruskan pesan, sekarang harus bertanya kepada Pak RT dulu atau anak-anak mereka yang berstatus sebagai mahasiswa. Yang kedua,
Setiap hari Minggu, biasanya setelah kerja bakti, kami mengumpul santai. Bapak-bapak, Muslim atau Kristen, biasanya mereka bermain catur atau ngopi bareng. Anak-anak mereka juga, mereka bermain bersama tanpa memikirkan siapa Islam, siapa Kristen, semua bermain bersama. Ini merupakan kebiasaan yang kami terapkan. Kebersamaan nyata, bukan berdasarkan oleh teori. Nah, itu dia. Solusi nggak harus ribet. Di kampus, teman-temanku juga bikin gerakan kecil-kecilan tapi impactful. Bagaimana kita bikin challenge di media sosial? Dengan tagar Pancasila dalam aksi. Jadi, setiap orang posting satu hal baik yang mereka lakukan sesuai dengan nilai Pancasila. Seperti menolong orang kelaparan walaupun beda agama. Bro, ini aku ada dapat berita baru. Ini betul nggak sih? Mengecek fakta berita sebelum di-share. Selain itu, share makanan sama cleaning service dan gak judge orang dari penampilannya. Betul, yang saya pelajari dari riset saya, tindakan besar dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Kalian tahu, menunjukkan kalau seorang melihat 3 orang lebih melakukan kebaikan, dia 70% mungkin akan melakukan kegiatan tersebut juga. Ini yang disebut dengan ripple effect. Jadi, kuncinya bukan menunggu pemerintah atau kebijakan besar. Kuncinya adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Inilah yang saya sebut Pancasila dalam praktik, bukan di buku, bukan di pidato, tapi dalam keseharian. Pak Budi terapkan sila ketiga, persatuan Indonesia lewat gotong royong dan kebersamaan. Sari terapkan sila keempat, kerakyatan, dengan mengajak partisipasi semua orang tanpa paksaan. Jadi, kalau ditanya apa masalah atau solusi dari intoleransi dan perpecahan ini, jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Kita tidak perlu menunggu orang lain berubah, tapi kita sendiri yang memulai berubah. Jadi, setelah berbagai upaya itu, apa hasilnya? Nah, di tingkat lokal ada perubahan nyata. Di kampung kami sekarang menjadi percontohan bagi desa toleran. Nah, kami juga mendapat penghargaan dari pemerintah daerah. Nah, tapi yang paling penting dari semuanya itu, anak-anak kami tumbuh dengan melihat keberagaman itu sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Di kampus, Pancasila tidak lagi dianggap kuno atau membosankan. Mahasiswa mulai sadar bahwa Pancasila itu keren. Tapi jujur, masih ada banyak PR. Masih ada mahasiswa yang bersifat radikal dan juga apatis. Tapi setidaknya ada pergerakan positif. Data terbaru menunjukkan sedikit penurunan tingkat intoleransi. Walau tidak drastis, tapi ini awal yang baik. Yang penting, ada kesadaran kolektif bahwa Pancasila bukan hanya sekedar warisan sejarah, tapi ini adalah pedoman hidup yang masih sangat relevan. Dari sisi sejarah, saya belajar satu hal, bahwa Pancasila itu bersifat dinamis. Ia mampu melewatkan berbagai tantangan zaman seperti kolonialisme, perang dingin, globalisasi, hingga digitalisasi pada saat sekarang. Selama kita membangun perjuangannya, Pancasila akan tetap hidup.
The Pancasila. Sahabat-sahabat, dari drama singkat ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, Pancasila bukan negara. Pancasila adalah demokrasi yang harus diimplementasikan dan dipraktikkan sesuai namanya. Kedua, perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil, baik keluarga, baik tetangga, komunitas. Kita tidak perlu menunggu dari pemerintah, kita bisa mulai dari sekarang. Tidak, pendidikan adalah kunci, tapi bukan pendidikan yang menghafal, melainkan yang mengajarkan dengan baik nanti nyata. Keempat, generasi muda harus ambil peran. Kami akan menentukan masa depan Pancasila. Kalau kami apatis, maka Pancasila akan nanti bersama generasi. Dan yang terakhir, yang paling penting, Pancasila bukan milik masa lalu, tapi tanggung jawab masa depan. Perjalanan Pancasila dalam arus perjalanan bangsa kita adalah cermin dari perjalanan kita sebagai bangsa. Kadang cerah, kadang gelap, kadang kokoh, dan kadang rapuh. Tapi satu yang pasti, selama kita memiliki orang-orang seperti Profesor Ahmad yang tidak pernah berhenti mengajar, Pak Budi yang selalu mempraktikannya di kehidupan nyata, dan Maya yang terus menganalisis serta memberi solusi, lalu Sari, generasi muda yang berpikir kritis namun tetap optimis, maka Pancasila akan tetap hidup. Ingat, setiap kali kita menghargai perbedaan, setiap kali kita menolak hoax, setiap kali kita berbuat adil kepada sesama, maka disitulah Pancasila hidup. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu jiwa. Mari kita jaga Indonesia, mari kita jaga Pancasila, bukan hanya di bibir, tapi di hati dan dalam setiap tindakan kita. Karena pada akhirnya Pancasila bukan tentang 5 sila, Pancasila adalah tentang kita, tentang Indonesia.